Bener gak sih kita bisa beli rumah nggak pakai modal? Nah, ini gue dulu sering ikut workshop ya, atau seminar properti dulu. Dan waktu itu, dari si mentornya ini, dia sharingnya. Katanya, kalau orang kaya beli rumah itu, ya nggak pakai modal gitu. Karena orang kaya itu suka berutang, dan mereka pakai utang untuk hal-hal yang produktif. Seperti contohnya, untuk membeli rumah ini. Ini gue kasih ilustrasi contoh ya, biar kalian lebih kebayang gitu, apa yang waktu itu gue dengar juga saat itu. Nah, misalkan ada owner rumah yang jual rumah BU gitu ya, butuh uang cepat. Dia jual rumahnya di harga 2 miliar. Tapi ternyata harga pasaran rumah itu ada di angka 2,6 gitu ya. Di 2,6, 2,7 gitu. Nah, biasanya kalau kita ngajuin KPR ke bank ya, bank itu akan mencairkan uang 70% dari nilai appraisal rumahnya gitu. Jadi misalkan kayak tadi harga rumahnya 2,7 miliar, ya mungkin si bank akan cairin cuma sekitar 2 miliar gitu. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang kaya adalah mereka mencari properti yang harganya tuh jauh di bawah harga pasarannya. Which is yang tadi nilai appraisalnya 2,7, tapi si ownernya jual BU 22M. Nah, dengan begitu, si bank kan cairin uang 2 miliar, si orang kaya ini bisa beli rumahnya tanpa keluarin modal 1% pun. Gitu. Sedangkan kalau orang biasanya kan, orang umumnya, orang normal, mereka beli rumah harga 2,7, mereka ajuin KPR 2,7, mereka harus sediain DP atau pakai uang mereka sendiri sekitar 600-700 juta, baru sisanya KPR. Nah, sedangkan orang kaya enggak, mereka nggak keluarin DP 1% pun, mereka pakai full pinjaman dari bank, dan nantinya pertanyaannya, lalu gimana cara si orang kaya ini bayar cicilan KPR setiap bulannya gitu kan? Nah, mereka tuh biasanya akan sewain, pakai properti itu, sewain ke Airbnb, atau misalkan mereka pakai rumahnya buat usaha, atau mereka pakai rumahnya untuk mereka percantik ya, mereka desain, kasih interior sebagainya, mereka make up lah ibaratnya, lalu mereka flipping, mereka jual lagi di harga normal. Dan kalian bayangin, mereka keluar modal misalkan 2 miliar, renov anggapannya beberapa ratus juta, 100-200 juta. Setelah itu mereka jual lagi di harga normal gitu. Nah, dengan begitu mereka bisa untung ratusan juta dari sana. Dan banyak banget kasusnya adalah ketika, kayak contoh misalkan harga pasarannya 2,7 miliar, mereka dapat harga properti itu bisa kayak lebih murah lagi, mungkin di angka 1,8 ya, 1,8, 1,7 miliar. Kayak contohnya pada kasus pandemi gitu. Itu harga properti banyak banget yang jatuh jauh di nilai harga pasaran. Dan banyak banget pemain-pemain besar properti yang mereka tuh akuisisi banyak properti di masa-masa yang kayak gitu. Dan makanya kalian bayangin nih, di masa-masa kayak gitu mereka bisa akuisisi, let's say harga properti 1,8, mereka dikasih duitnya 2 miliar, ada surplus 200 juta itu dipakai buat perbaiki make up rumahnya, lalu mereka jual di harga pasaran atau harga yang lebih tinggi. Nah, makanya mereka bisa dapat keuntungan yang cukup besar dari sana. Nah, katanya sih yang gue dengar di workshop itu, mereka ngajarinnya begitu, cuman nggak tahu bener apa enggak ya. Mungkin bisa jadi bener sih, mungkin bisa jadi ini peluang ya buat teman-teman yang mau coba mengeksplorasi dunia properti ini. Gue hanya sekedar sharing, semoga apa yang gue share ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi manfaat buat kalian. See you.